Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar sebuah hadis, di mana hadis ke-12 ini dari Arba'in An-Nawawiyah merupakan hadis yang termasuk dari Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Ada yang masih ingat? Saya sering mengatakan ada kaidah Jawami'ul Kalim. Apa yang dimaksud dengan Jawami'ul Kalim? Ya, Mbak Mia mau coba jawab? Masya Allah, barakallahu fi. Hadis yang mana dia redaksinya atau matannya itu pendek, tidak panjang, tapi maknanya cukup dalam. Kalau dibahas maknanya itu bisa berlembar-lembar, gitu ya. Hadisnya pendek, isi redaksinya pendek, tapi maknanya cukup dalam. Masya Allah, itu yang disebut dengan Jawami'ul Kalim. Dan di dalam hadis ke-12 ini kita akan belajar bahwa sesungguhnya ketika kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus pinter-pinter ya mengolah waktu, pinter-pinter memilah dan memilih mana aktivitas yang harus diprioritaskan, mana sesuatu yang harus kita tinggalkan. Karena memang kita hidup di dunia ini terbatas dengan modal usia yang Allah berikan. Jadi kita nggak bisa mengerjakan semua yang kita inginkan, nggak bisa. Kenapa? Karena nanti pasti ada sesuatu yang harusnya bermanfaat kita tidak melakukannya. Jadi orang muslim yang cerdas itu, kata Rasulullah SAW ketika ditanya ya Rasulullah mahumul akyas, ya Rasulullah siapa sih orang cerdas sebenarnya? Apa kata baginda Rasulullah SAW? Kata beliau, orang cerdas sebenarnya itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan menyiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Itu orang cerdas yang sesungguhnya. Maka bagi teman-teman atau jamaah sekalian yang hari ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengingat dengan hari kematian, pasti kapan saja datang, tidak tahu apakah esok ataupun lusa, kita tidak pernah tahu, tapi ia ingat bahwa kematian itu pasti datang. Dan ia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk bekal setelah kematian, maka ia adalah orang yang berbahagia. Ia adalah orang yang beruntung karena Allah berikan taufik kepadanya. Allah berikan hidayah kepadanya. Allah jadikan hidupnya tidak sia-sia. Hidupnya lebih bermakna. Dan inilah orang-orang yang cerdas sesungguhnya, kata Rasulullah SAW. Sekarang kita mulai belajar kembali. Ternyata ada sabda dari Nabi kita Muhammad SAW yang tertera di hadis yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Monggo Ustazah Tania bisa dipandu untuk membaca bersama-sama hadis yang ke-12. Ibu-ibu semua dan bapak, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadithun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Masya Allah. Mbak-mbak kira-kira hafal mboten? Coba diulangi lagi Ustazah Tania matan hadisnya saja. Coba tanpa lihat. Dia nggak dilihat dulu, tapi nggak usah ada an Abi Hurairahnya, isinya aja. Min husni islami mar'i tarku ma la ya'nihi. 1, 2, 3. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Hafal ibu-ibu? Satu kali lagi, yuk dibaca, enggak apa-apa. 1, 2, 3. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Hafal ibu-ibu?
Coba artinya dibaca Ustaz. Artinya tadi dia Nih barangkali nanti ketika tahu artinya jadi lebih mudah untuk menghafal. Monggo. arti matanya dia Ustaz. Nggih, matanya aja. Arti matanya di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hafal artinya? Artinya hafal? Tanda baiknya Islam seseorang Hmm. adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Sudah hafal? Hafal. Siapa yang sudah hafal arti dan hadisnya? Isinya aja. Cung. Ya, yang belum pernah dapat hadiah terutama monggo, silakan. Kenapa? Oh, sedang menghafal. Masya Allah, berjuang ya ibu-ibu ya. Jadi nanti di hadis arba'in ini ada kenang-kenangannya. Apa kenang-kenangannya hadis ke-12? Karena paling pendek katanya ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau yang sudah hafal silakan boleh acungkan tangan, nyoba nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Ada? Kalau anak-anak kita sekolah tuh biasanya gini ya ibunya ya. Nak, besok pelajaran apa? Gitu ya. Disiapkan dari semalam. Itu saking baiknya ibu-ibu tuh kepada anak-anaknya. Sampai lupa pada dirinya sendiri. Ya. Coba kalau saya tanya ibu-ibu terakhir, ayo. Kapan terakhir menutup kitab arba'in ini? Catatannya kapan terakhir? Tadi malam? Atau bulan lalu? Hah? Bulan lalu di Mangkuyudan ya? Masya Allah. Baik, monggo silahkan. Ada yang mau ibu? Siapa ini? Bu Ari apa ya? Ya. Ini Bu Ari bukan? Bu Ari, coba Bu Ari. Bu Ari aja yang maju. Oh ya, bismillah. Masya Allah. Apa artinya Bu? Husn itu apa? Husni. Dari kata Hasan. Masya Allah, barakallahu fiik. Boleh Ustazah Tania hadiahnya, minta tolong. Masya Allah. Ini hadiahnya dari Allah. Belum pernah dapatkan Bu Ari? Iya, alhamdulillah rizkun minallah. Ya, baik. Alhamdulillah sudah ada yang hafal nih Bu Yuni dari sekian jamaah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, nanti dicoba kembali, mudah-mudahan ya. Setelah selesai kajian, ibu-ibu baca aja 5 kali, 7 kali, insya Allah nanti hafal sendiri. Ya, jadi ada oleh-oleh selesai kajian arba'in nawawi ini, ibu-ibu ada yang nyantol satu, walaupun satu enggak apa-apa. Ya, baik. Di sini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masih ada yang ingat siapa nama Abu Hurairah? Ya, dibuka catatannya boleh. Kita sudah pernah belum ya membahas Abu Hurairah? Sudah di hadis yang keberapa? 9. Coba dibuka ibu-ibu hadis ke-9. Ya, ini karena kita ini audiennya ibu-ibu, biasanya murojaahnya juga di majelis ilmu, ya nggak apa-apa. Ya. Sudah, siapa nama Abu Hurairah? Biar saya nggak mengulangi lagi. Coba Mbak Ika, siapa nama Abu Hurairah? Ibu juga bisa jawab, silakan ibu. Siapa ibu? Masya Allah, betul, Abdurrahman bin Sakhr. Berasal dari manakah beliau? Dari Yaman. Apa kabilahnya beliau? Apa sukunya beliau? Dari mana tuh sukunya? Kabilah apa? Daus. Ya, Masya Allah. Kapan beliau masuk Islam? Pada tahun 7 Hijriah. Berapa hadis yang diriwayatkan ya oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 5.375. Ahsanti, Masya Allah, barakallahu fiik. Yang belum mencatat boleh dicatat. 5.375 ya Mbak Mia ya. Masya Allah, banyak. Kenapa banyak ibu-ibu? Banyak Ustazah. Loh saya aja 100 saja belum. Ya. Ini udah ribuan mainnya Abu Hurairah. Masya Allah. Padahal beliau baru masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Artinya beliau berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW hanya kurang lebih 4 tahun saja. Beliau jumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi hikmahnya ibu-ibu yang baru mengenal majlis ilmu tidak perlu bersedih. Ya, tidak ada kata terlambat.
Lebih baik kita duduk di majlis ilmu daripada tidak sama sekali. Abu Hurairah pun Allah takdirkan untuk duduk di majlis ilmu tepatnya pada tahun 7 Hijriah, dan beliau atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa mengalahkan para sahabat-sahabat yang dulu mereka lebih dahulu masuk Islamnya dari Abu Hurairah. Subhanallah. Dan begitulah Allah. Allah itu kalau menghendaki seseorang diberikan ilmu yang banyak, maka bagi Allah itu mudah. Bagi Allah itu mudah. Dan tentunya bukan hanya banyak-banyakan ilmu. Arti sungguhnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa diamalkan. Jadi walaupun ilmunya sedikit tapi diamalkan itu jauh lebih baik daripada ilmunya banyak tapi tidak diamalkan. Kalau Abu Hurairah ilmunya banyak juga diamalkan. Masya Allah. Dan ini Masya Allah ya teman-teman, kalau kita melihat dari biografi Abu Hurairah, maka dari sini kita bisa ambil sebuah ibrah bahwa yang namanya menuntut ilmu agama itu juga perlu adanya rihlah. Rihlah itu perjalanan dari satu negeri ke negeri berikutnya. Nah, buktinya Abu Hurairah beliau berasal dari Yaman. Zaman dulu belum ada yang namanya pesawat, ya. Beliau dengan menggunakan kendaraan seadanya, binatang yang bisa ditungganginya, hewan yang bisa ditungganginya, beliau sampailah ke kota Madinah. Dan bahkan yang namanya penuntut ilmu, ya, itu sunnatullah, dia berjalan jauh dari satu negeri ke negeri berikutnya. Dan di negerinya orang itu, kalau kita belajar biografi seluruh ulama termasuk Abu Hurairah, nggak ada yang bisa menikmati hidup. Maksudnya tidak ada yang bisa gini, kehidupan dunia itu sudah bukan lagi fokusnya, tapi fokusnya yang penting saya mendapatkan ilmu. Itu sampai hari ini, dan ini akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Orang-orang yang niatnya pengen mencari ilmu ke luar negeri, ya, maka di sana Allah Azza wa Jalla akan menyibukkan dirinya dengan ilmu, bukan dengan dunia. Kalau niatnya lurus, ya. Abu Hurairah sudah nggak lagi memikirkan bagaimana tempat tidur beliau, sudah nggak mikir lagi. Bagaimana makannya beliau. Beliau sering mengalami kelaparan di dalam keseharian beliau. Bahkan beliau pun nggak punya tempat tinggal. Beliau tinggal di mana teman-teman? Di pelataran masjid. Ya. Beliau ingin tinggal di situ karena lebih dekat dengan Masjid Nabawi untuk datang di majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya menuntut ilmu agama itu perlu perjalanan, terutama anak laki-laki kita, terutama bagi yang masih memiliki kesempatan untuk rihlah fi talabil ilmi, rihlah melaksanakan perjalanan jauh, dipersilahkan. Ya, kenapa? Karena semakin kita mendekati sumber ilmu, maka semakin banyak kita mendapatkan ilmu. Ya. Dan itu yang dulu kami rasakan juga begitu, ya. Kami dari Indonesia itu ternyata bukan yang paling jauh. Ada kawan-kawan kami yang lebih jauh lagi, ya, dari negara-negara yang lain. Dan ada ternyata teman-teman kami yang hidupnya lebih, Masya Allah, lebih memprihatinkan lagi. Jadi kalau dulu orang Indonesia itu sudah masuk di ambang orang-orang yang melaske lah, orang-orang yang kasihan. Kalau dibandingkan dengan teman-teman yang dari Eropa gitu, orang Indonesia tuh termasuk yang ini, yang apa, level hidupnya tuh yang qanaah gitu, nerima apa adanya, nggak pernah meminta lebih gitu. Tapi ternyata ada yang lebih memprihatinkan lagi, terutama teman-teman kami yang ada dari bagian Ethiopia, dari Sudan itu, ya Allah, hidupnya teman-teman lebih memprihatinkan lagi. Tapi mereka semangat berjuang, mereka semangat. Bahkan orang-orang Ethiopia itu terkenal orang-orang yang rajin dalam belajar menuntut ilmu agama. Sehingga ketika mereka pulang, alhamdulillah, mereka bisa membawa ilmu dan mendakwahkan ilmu ini di masyarakatnya. Ya, karena kita tahu yang namanya Ethiopia tuh enggak 100% Muslim, ada juga banyak yang non Muslim. Dan ketika mereka belajar dengan sungguh-sungguh di tempat belajar, maka mereka pulang untuk mendakwahkan ilmunya. Begitu pula dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah pun, ya, Masya Allah, beliau juga berdakwah kepada kaumnya. Masya Allah. Baik. Nah, dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Berarti kalau seperti ini Abu Hurairah langsung mendengar dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan kedudukan hadis ini lebih kuat.
Kedudukan hadis ini lebih kuat ya, karena Abu Hurairah langsung duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu min husni islamil mar'i, di antara baiknya, al-husn itu baik, di antara baiknya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, ia akan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Baik, contoh di antara hal-hal yang tidak bermanfaat, teman-teman, itu para ulama membaginya ke dalam 3 hal. Yang pertama, pastinya sesuatu yang diharamkan oleh agama kita. Kita harus bisa menjauhinya, karena ini bagian dari takwanya seseorang. Ya. Masih ingat apa definisi takwa? Ayo. Ini kayaknya saya bolak-balik. Nyantol enggak teman-teman? Kalau yang ikut majlis taklim bukan hanya di sini, ketemu di Mutiin, saya juga pernah menyampaikan, ketemu di MPB Mbak Ika juga pernah saya menyampaikan. Apa arti takwa ibu-ibu? Definisi takwa yang paling detail. Sudah saya kasih berapa poin? Ada berapa poin? Ada 6 poin. Apa di antara poin yang 6 itu di antaranya? Menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh agama ini, menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tentunya dengan ilmu. Jadi seorang muslim yang bertakwa adalah orang-orang yang menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dengan ilmu. Dan di dalam agama kita ada sesuatu yang memang hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya teman-teman? Apa di antaranya yang diharamkan oleh Allah dan itu masuk bagian dari dosa? Apa misalnya? Misalnya adalah ghibah, ya kan? Kalau minum khamar, saya yakin di sini insyaallah ibu-ibu semuanya sudah menjauh ya, sudah jauh sekali tidak meminum khamar. Misalnya ghibah. Ghibah ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang mengharamkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa teman-teman? Karena orang yang dia mendekati ghibah artinya dia sedang memakan bangkai saudaranya. Nah, kalau misalnya nih, saya yakin teman-teman tahu bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah seperti minum-minuman keras, judi, zina, itu saya yakin 100% teman-teman sudah bisa menjauhinya. Tapi yang namanya riba, yang namanya ngomongin orang, itu kadang perbuatan itu tidak kita sadari. Terutama wabil khusus kita sebagai muslimah, walaupun ada bapak-bapak juga yang riba. Ibu-ibu pernah nggak lihat ada bapak-bapak yang masuk dalam perseteruan riba? Ada nggak? Ada, terutama hari-hari ini ya, di tahun-tahun politik ini kan. Ya, bapak-bapak kumpul yang diobrolin apa sih? Kalau bapak-bapak tuh kumpul yang ngobrolin apa, Bu? Ibu pernah nggak diceritain sama bapak-bapaknya? Tadi saya kumpul nih sama teman, apa sih Pak yang diobrolin gitu? Biasanya apa bapak-bapak itu ngobrolinnya? Ya politik gitu kan, bola, macam-macam. Padahal itu semuanya tidak bermanfaat baginya. Subhanallah ibu-ibu. Kalau kita pikir-pikir ya, yang main bola siapa, yang ramai siapa? Coba. Yang main bolanya anteng, yang ramainya supporternya. Ya. Dan ini bagian dari melakukan hal-hal yang sia-sia. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi, kitanya di sini yang heboh, para bapak-bapaknya yang heboh, ternyata yang mainnya anteng-anteng aja. Masya Allah. Baik, kemudian di antara yang diharamkan oleh Allah, apalagi ibu-ibu, selain tadi ghibah, ya, ngomongin orang, apalagi misalnya, apa Bu? Riba. Nah ibu-ibu yang tadi ya usul riba. Riba itu teman-teman adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bahkan ada ancamannya yang sangat mengerikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia bermuamalah dengan riba, maka Allah hancurkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan hancurkan riba dan Allah akan memelihara yang namanya perdagangan. Jadi orang muslim yang cerdas itu harusnya dia sudah bisa meninggalkan riba. Enggak lagi dipikir tapi kan sudah berada di zona nyaman.
saya sudah mendapatkan gaji sekian puluh juta, nanti kalau meninggalkan pekerjaan ini, nanti gimana dengan anak saya, nanti gimana dengan kehidupan saya. Berarti dia belum percaya kepada Allah, zat yang memberikan rizki. Ya. Banyak teman-teman itu, alhamdulillah walillahilham, jamaah ya, yang curhat ke saya, dia sudah resign dari pekerjaan-pekerjaannya yang berbau riba. Ternyata kata mereka, Ustazah, ternyata ya setelah kami resign, awalnya kami resign itu berat, karena di depan mata kita itu sudah ada gambaran nanti nggak dapat lagi gaji setiap bulan katanya ya. Kan orang kalau sudah berada di zona nyaman menuju zona yang tidak nyaman tuh butuh perjuangan. Kalau bukan karena taufik dari Allah, berat. Maka kata beliau, saya kumpul dengan komunitas yang teman-teman menyemangati untuk keluar dari tempat-tempat yang berbau riba. Maka saya bulatkan tekad, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mau keluar. Ya. Dan apa janji Allah? Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang dia meninggalkan sesuatu yang haram. Rasulullah SAW pernah mengatakan, apa kata beliau? Kata beliau, man taraka syai'an lillahi awadahullahu bihi khairan min. Siapapun orangnya yang dia meninggalkan sesuatu, dan dia meninggalkan sesuatu yang haram, karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Dan itu terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Maka mbak ini yang saya waktu itu jumpa di masjid yang dekat UNY, saya masih ingat, tapi udah lama sebelum Covid. Mbak ini cerita ke saya begitu. Jadi saya itu saja dulu waktu mau resign dari sebuah perusahaan yang berbau riba tuh, saya maju mundur. Tapi saya tahu bahwa hidup itu cuma sebentar, dan saya sadar bahwa apa yang saya dapatkan kok tidak berbekas gitu, semuanya menguap gitu. Bahkan saya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla berbagai macam kayak beliau tuh tersadarkan pesan-pesan yang saya tuh akhirnya menolaknya, dan ini membuat saya semakin gelisah gitu. Beliau alhamdulillah resign, dan kata beliau alhamdulillah beliau sudah memulai bisnis barunya, dan kata beliau masya Allah dari perjalanannya itu, kata beliau ternyata dari bisnis ya perdagangan yang beliau lakukan, ternyata rizki yang Allah berikan kepadanya melebihi dari gaji yang dia dapatkan sebelumnya. Masya Allah. Jadi nggak perlu takut teman-teman, kalau mau ada yang resign dari perusahaan-perusahaan yang dia masih berbau riba, maka bismillah, kuatkan tekad ya. Mendekatlah kepada orang-orang yang salih, mendekatlah kepada komunitas-komunitas yang di situ ada orang-orang yang pernah resign, dan insyaallah biidnillahi taala dia akan keluar dari perusahaan tersebut. Ya. Jadi riba itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Bahkan efek riba itu yang bisa merasakan bukan hanya dirinya, tapi keluarganya juga. Keluarganya itu pasti sadar atau tidak akan ada efek yang Allah berikan. Bukan hanya keluarganya, masyarakat ya, itu pun akan terkena dampaknya ya. Jadi segala apa yang di situ ada sesuatu yang berbau riba, maka efek dampaknya itu dari keburukan riba ini akan terasa oleh semuanya. Baik, kemudian apalagi selain riba teman-teman? Riba apalagi? Mendurhakai suami. Ini juga termasuk bagian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak dari kalangan muslimah yang tidak sadar bahwa ternyata apa yang dia lakukan termasuk dari mendurhakai suami. Baru kemarin masuk chat kemarin ya, saya dapat laporan dari admin, ada seorang ibu yang bilang ke saya, Ustazah, saya punya anak, saya punya menantu saya itu wanita karir. Tolong kalau di kajian-kajian minta tolong Ustazah disampaikan kepada jamaah akhwat ya, terutama para istri, karena yang terjadi menantu saya hanya memberikan jatah untuk melayani suami di atas ranjang 1 bulan 2 kali saja. Jadi menantunya beliau itu kerja tidak bersama suaminya, LDM-an, dan itu lucunya tuh istrinya yang sering keluar kota dan hanya memberikan jatah, dia yang jatah sendiri, menantunya itu kepada suaminya 2 kali saja dalam sebulan ya. Dan ini yang membuat anak saya yang laki-laki itu sering curhat gitu ya, Allah kasihan banget. Jadi teman-teman sekali lagi bahwa ketika kita tidak melayani suami kita ya, padahal suami kita menginginkannya, itu termasuk kedurhakaan yang
tidak disadari oleh para istri. Dan ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena hal yang sangat-sangat luar biasa ini sampai-sampai disebutkan istri yang tidak mau melayani suaminya maka akan dilaknat. Ya, dan kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan laknat berarti ini termasuk dari dosa besar. Maka jadilah wanita-wanita yang salihah, jadilah istri-istri yang salihah, karena bagian dari kehidupan seorang istri adalah melayani suami, dan itu ibadah. Jadi ingat ya teman-teman, bahwa menjadi istri yang salihah itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendurhakai suami adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami kita adalah surga dan neraka kita, dan jadilah wanita-wanita istri-istri yang salihah, istri-istri yang taat kepada suaminya, enak dipandang ketika suaminya memandang, taat ketika diperintah, dan semoga kita semuanya kelak dimasukkan ke dalam jannahnya. Amin, Allahumma amin. Baik, berarti sesuatu yang diharamkan sudah jelas ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang sia-sia yang kita harus bisa menjauhinya. Yang kedua adalah sesuatu yang makruh. Yang makruh ini juga sesuatu yang kalau kita bisa tidak melakukannya maka itu lebih baik. Ya, sesuatu yang makruh. Apa misalnya sesuatu yang makruh? Apa teman-teman sesuatu yang makruh contohnya? Contohnya apa? Memakan sesuatu yang menyengat ketika akan berangkat ke masjid. Itu ya makruh bukan maksudnya? Atau misalnya apa sesuatu yang makruh? Itu masih ulama masih berbeda pendapat. Ada lagi? Misalnya apa? Yang makruh misalnya apa teman-teman? Contoh real dalam kehidupan kita sehari-hari. Makan pete? Makan pete katanya. Makan pete kemudian setelah itu dia tidak sikat gigi misalnya gitu ya. Nah ini juga termasuk yang makruh. Maka kalau kita bisa meninggalkan, memakan hal-hal yang lebih baik, maka itu lebih baik. Yang ketiga teman-teman adalah sesuatu yang mubah, tapi sesuatu yang mubah ini bisa melalaikan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh real adalah bermain HP berjam-jam. Ini nih, zaman sekarang itu kan di antara godaan terbesar kita setannya apa ibu-ibu? Setan gepeng ya. Apa itu setan gepeng? HP. Secara tidak disadari banyak akhirnya subhanallah hamba Allah yang berjam-jam dia menghabiskan waktunya di layar HP, menghabiskan waktunya untuk scroll sana scroll sini. Dia lupa bahwa apa yang dilakukannya kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan ini terutama anak-anak muda. Anak-anak muda zaman sekarang itu apa-apa ya teman-teman, kehidupannya lebih banyak di dunia mayanya daripada dunia nyata. Bahkan zaman sekarang anak-anak muda yang tidak mengenal dunia maya, dia akan dinyinyirin oleh temannya. Dia akan dikata-katai oleh temannya, kamu apa biasa dinyinyirinnya? Kudet gitu ya. Kamu nggak ikut yang update gitu kan, masya Allah. Dan yang sangat-sangat miris zaman sekarang ibu-ibu, terlalu banyak anak-anak muda kita terutama muslimah yang menggantungkan kehidupannya, kebahagiaannya hanya sekedar mendapatkan like atau mendapatkan mendapatkan sebuah tanda dari kawannya saja, masya Allah. Jadi kalau kawannya itu sudah memujinya, dia bahagia. Kalau kawannya tidak memujinya, maka dia bersedih. Jadi anak-anak muda zaman sekarang itu banyak yang alay, banyak yang lebay. Karena komentar dari kawannya, dia langsung berputus asa. Karena komentar dari kawannya, dia langsung berbunga-bunga. Dan dia lupa bahwa sesungguhnya hidup kita bukan digantungkan kepada kawan kita, tapi hidup kita hanya digantungkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda zaman sekarang banyak yang semakin hari semakin rapuh ya. Kalau kita kenal dengan sebutan generasi strawberry. Gitu kan ya anak muda sekarang ya, Mbak? Ya, generasi strawberry ya. Strawberry itu awalnya tuh generasi Z apa strawberry? Z sama strawberry.
Apa sih di antara yang paling sering mendengar teman-teman kalau stroberi itu kayak mana? Stroberi itu cepet mateng, cepet lembek. Ya, kalau sudah lembek nggak enak dimakan. Sama anak-anak zaman sekarang, terutama anak-anak muda zaman sekarang, itu mentalnya banyak yang rapuh. Banyak yang rapuh. Dikit-dikit ada masalah, curhatnya kemana? Ke media sosial. Kalau dia nggak dapat dukungan dari kawannya, yang ada apa anak-anak muda zaman sekarang? Bunuh diri. Ya, la haula wala quwata illa billah. Dan ini bagian dari menyia-nyiakan hidup. Orang yang meninggal dunia saja pengen dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh. Ini dia mendapatkan modal kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata disia-siakan. Akhirnya ujung-ujungnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. La haula wala quwata illa billah. Dan saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman yang sekarang saya lihat banyak, masya Allah ya, membuat acara-acara yang berkaitan dengan mental, ya, terutama bagi anak-anak muda atau bagi mamud-mamud, ya, mama-mama muda, ya. Itu sekarang la haula wala quwata illa billah, kasusnya banyak sekali, ya. Dan mamud-mamud yang muda ini, yang dia ketika menikah bukan bermodalkan ilmu tapi bermodalkan hanya saling cinta, setelah menikah, baru menikah belum 1 tahun sudah bercerai. Dan ini PR untuk kita semuanya. Jadi masya Allah, banyak anak-anak muda zaman sekarang yang gampang melempem, ya. Dan juga teman-teman, di antara hal yang sia-sia yang biasanya kadang kita tidak sadari, di antaranya adalah mengikuti kehidupan artis, ya. Kepo, pengen tahu kehidupannya seperti apa. Nah, itu juga anak-anak zaman sekarang, ya. Anak-anak zaman sekarang itu lebih pengen mengetahui sesuatu yang sedang rame, ya, dan dia mengupload di statusnya, subhanallah. Dan ini bagian dari menyia-nyiakan waktu. Sekarang yang sedang bermasalah siapa? Artis. Tapi ternyata yang ngepoin kita semuanya. Kelak di catatan amal kita di akhirat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu apakah artisnya atau kita yang ditanya? Kita sadar bahwa kita yang akan ditanya, kita juga yang menuliskan buku catatan-catatan dari amal soleh, tapi kita banyak sekali yang melalaikan hidup ini. Baik, nah dari ketiga ini teman-teman, sesuatu yang banyak kita buang-buang, banyak kita sia-siakan untuk melakukan 3 hal ini, maka sebaliknya muslim yang taat kepada Allah, dia adalah muslim yang sangat-sangat memperhatikan waktunya. Nah ini nih, mulai kita bahas. Yuk. Disebutkan oleh Muhammad bin Abu Zaid, beliau berkata, ketahuilah wahai saudariku, kata beliau, bahwa di antara adab kebaikan dari seorang muslim yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ada 4 perkara. Yang pertama, hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi fokus kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kita tinggalkan. Dan seorang muslim hendaklah dia mengetahui mana yang menjadi prioritas untuk bisa ia prioritaskan dan diamalkan dengan segera. Wajib bagi kita seorang muslimah yang mengetahui bahwa waktu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, menyegerakan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, tidak berada di dalam zona yang kita sadar bahwa itu tidak bermanfaat, tapi karena kita tidak enakan ke teman-teman, kita tidak bersegera untuk move on, kita tidak bersegera untuk meninggalkannya. Dan ini adalah sesuatu yang banyak dirasakan oleh ibu-ibu. Dia tahu bahwa komunitasnya adalah komunitas yang tidak baik. Dia sadar bahwa di dalam komunitasnya banyak sesuatu yang tidak bermanfaat dilakukannya, tapi dengan alasan dia malu kepada temannya ketika meninggalkan ini, maka akhirnya dia menjadikan ini semuanya adalah sesuatu yang dinikmati, dan ternyata umur terus bertambah dan kematian segera datang. Itu saya banyak sekali mendapatkan curhatan terutama dari para ibu-ibu yang sudah mulai berhijrah, tapi dia juga nggak enak dengan komunitas yang lamanya. Dia sadar
bahwa apa yang berada di komunitas lamanya tuh banyak sekali menerjang hukum-hukumnya Allah. Ya, di sana banyak sekali dosa-dosa dan dia melihatnya, sadar bahwa kalau saya masih bergabung menghabiskan waktu 3 jam, 2 jam di kafe-kafe dengan komunitas lamanya, itu menyia-nyiakan waktu. Tapi karena rasa tidak enak dengan temannya, akhirnya dia tetap datang dan tidak mau untuk mengatakan maaf, untuk saat ini saya belum bisa bergabung kembali. Itulah diri kita, teman-teman. Kadang kita lebih mendahulukan perasaan orang lain dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lebih malu kepada manusia daripada malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lebih banyak memberikan sesuatu kepada manusia tapi kita tidak lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup itu kalau kita memang tahu, teman-teman, itu adalah hal yang tidak baik, ya, maka segera kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kematian itu datang. Jangan sampai ketika kita berada di sebuah tempat di mana kita tahu di situ ada sesuatu yang melanggar perintahnya Allah, kita diam saja, kita termasuk orang-orang yang kata Imam Ibnul Qayyim yang akan mendapatkan efek dari dosa tersebut. Ya. Apa di antaranya kata Imam Ibnul Qayyim? Kata beliau, orang yang dia berada di sebuah komunitas, di situ banyak banyak kemaksiatan, tapi dia diam aja. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, lama kelamaan Allah akan menjadikan hatinya sakit. Allah akan menghalangi ia dari berbagai macam amal salih karena diamnya dia tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah. Dan ini PR untuk kita semuanya. Baik. Kemudian yang kedua, kata Muhammad Abu Zaid, di antara pokok ya yang harus kita perhatikan dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW adalah hadis yang kedua, yaitu al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Orang mukmin itu mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Nah, ini hadis yang kedua. Tadi tidak menyia-nyiakan waktu. Yang kedua, ketika kita memberi kepada orang lain, berikanlah yang terbaik. Ya. Kenapa? Karena adab dalam bergaul adalah ketika kita bisa memberikan apa yang kita cintai. Masya Allah. Yang ketiga, kata Abu Muhammad Zaid rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kata beliau, di antara hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah seorang muslim dia bisa menjaga lisannya. Nah ini nih penting banget nih. Jadi termasuk menyia-nyiakan waktu ketika lisan kita berucap sesuatu yang mengandung murkanya Allah. Jadi barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia diam atau berkata yang baik. Jadi termasuk menyia-nyiakan waktu adalah ketika berkata-kata yang tidak baik atau berkomentar di status-status di media sosial dengan sesuatu yang tidak baik. Hati-hati ya teman-teman, jaga jari jemari kita, jaga lisan kita, tinggalkan perdebatan, karena perdebatan itu tidak ada manfaatnya, kecuali perdebatan yang diperbolehkan kalau ia mengajarkan yang hak itu hak. Dan sekarang di Indonesia Raya yang tercinta ini mendekati tahun berapa ini? 2024. Tahun apa itu? Ibu-ibu yang jawab, tahun politik. Ya. Dan banyak yang akhirnya ribut sesama individunya, ribut politik, ya, berdebat sana sini, padahal yang diributkan tuh udah ada ujungnya, ya. Maka ini adalah sesuatu yang sia-sia. Jangan sampai kita berdebat, ya, mengomentari salah satu tulisan kawan kita dan akhirnya itu berujung kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan kadang subhanallah teman-teman, orang yang suka berdebat ini Allah Azza wa Jalla sibukkan dia dengan perdebatan yang gak ada ujungnya, ya. Jadi hati-hati dengan perdebatan, sesuatu yang itu merupakan bagian dari godaan syaitan. Kalaulah memang kita meninggalkan perdebatan, itu jauh lebih baik. Dan terakhir, kata Abu Muhammad bin Abu Zaid, beliau adalah seorang ulama Maliki, kata beliau termasuk dari poros adab kebaikan adalah la taghdab, janganlah engkau marah. Ini yang paling berat ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini kadang suka ngomel-ngomel nggak jelas, ya. Marah termasuknya, ya. Kan ngomel-ngomel itu termasuk marah, ya, nggak jelas tapi marah tapi nggak jelas.
Ya. Harusnya marah yang benar itu ketika kita marah karena Allah. Anak kita nggak sholat boleh kita marah. Ya. Anak kita melanggar hukum-hukum yang telah Allah tetapkan boleh kita marah. Itu marah yang diperbolehkan. Tapi kalau dia marah-marah nggak jelas, ya termasuk ngomel-ngomel, itu namanya marah-marah nggak jelas. Makanya orang yang diselamatkan oleh Allah adalah seseorang yang dia dijauhkan dari yang marah yang tidak jelas. Ya, Masya Allah. Dan ini PR untuk kita semuanya. Ya. Baik. Kemudian di sini Syekh di dalam, kalau teman-teman punya kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab, ini bagus, boleh ditulis. Nanti kapan-kapan dibeli kitabnya. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab namanya Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab. Sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya, boleh nanti teman-teman baca. Baik, beliau mengatakan bahwa seorang muslim dia hendaklah memperhatikan apa-apa yang bermanfaat baginya. Masya Allah. Seorang muslim dia hendaklah memperhatikan apa-apa yang bermanfaat baginya, baik untuk akhiratnya maupun dunianya. Masya Allah. Jadi yang perlu kita prioritaskan teman-teman adalah yang bermanfaat bagi kita. Bermanfaat untuk apa? Untuk akhirat kita dan untuk dunia kita. Dan dunia itu kalau kita niatnya benar untuk akhirat, maka ia berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal, seorang laki-laki dia mencari nafkah. Itu kira-kira urusan dunia atau urusan akhirat? Waktunya sebagian waktunya untuk mencari nafkah, urusan dunia atau akhirat? Dunia. Dengan dunia ini kalau niatnya benar, dia tahu bahwa ini adalah kewajibannya bagi seorang suami, maka dihitung bernilai pahala di sisi Allah, sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan apa yang didapatkannya dari bekerja kepada anak istrinya, dan ini dicatat oleh Allah bagian dari sedekah. Jadi kata Ibnu Rajab, ada sesuatu yang dia lakukan dari dunianya, tapi itu ternyata kalau niatnya benar, dikerjakan dengan ilmu, maka akan bermanfaat untuk akhiratnya. Masya Allah. Contohnya apa? Seorang laki-laki yang mencari nafkah, itu untuk dunia, dikasih uangnya kepada anak istri. Kalau niatnya benar, maka dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang ibu. Seorang ibu ketika mengantarkan anaknya ke sekolah menuntut ilmu, ya ada sebagian yang niatnya untuk nanti anaknya mengejar dunia, ya mendapatkan ijazah semata. Ada yang niatnya agar anaknya diberikan ilmu yang bermanfaat. Maka setiap ibu yang menghantarkan anak ke sekolahnya, menghabiskan waktunya menghantarkan anak ke sekolahnya, ini pahalanya beda-beda. Bahkan ada yang tidak mendapatkan pahala apapun. Kenapa? Karena niatnya hanya untuk dunia semata. Jadi nasihat saya untuk diri saya terutama dan ibu-ibu, jadikan kebiasaan aktivitas kita di dunia yang mungkin itu bermanfaat untuk dunia kita. Kita ikhlaskan niat kita, kita harapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan sebagai wasilah untuk ke negeri akhirat. Contoh lagi misalnya, ibu-ibu menghabiskan waktu malam hari untuk apa? Untuk tidur. Enggak, mboten. Ada ibu-ibu untuk tidur, apalagi kalau malam biasanya waktu ini dihabiskan untuk apa? Tidur, sholat malam, apalagi belajar, ngajarin anak gitu ya. Nah, contoh aktivitas tidur itu aktivitas untuk akhirat atau dunia? Dunia. Kalau sholat jelas akhirat. Orang yang tidur, dia memiliki aktivitas untuk dunianya, itu akan berpahala di sisi Allah kalau diniatkan dari tidurnya sebagai persiapan yang akan menguatkan qiyamul lail dia. Dengan tidurnya dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Orang yang dia tidur tidak meniatkan untuk sesuatu dari akhiratnya, maka dia tidak mendapatkan pahala apa-apa di sisi Allah. Jadi begitu, kata Imam Ibnu Rajab, segala sesuatu yang dia lakukan dari dunianya kalau diiringi dengan niat akhirat, maka dia akan mendapatkan pahala. Sama saja ibu-ibu, ada orang pakai kaos kaki.
nutupi kakinya. Ya, zaman sekarang kan banyak kan, kemarin di musim panas itu banyak mbak-mbak ya yang dia nggak pakai jilbab tapi pakai kaos kaki, yang jilbabnya nyun sewu masih kecil tapi pakai kaos kaki. Coba tanya ya, Mbak, daripada coba niatnya untuk apa pakai kaos kaki? Oh, niatnya biar kakinya nggak gosong. Itu kan sesuatu dari dunia. Nggih mboten ibu-ibu? Ya, dia dapat pahala apa enggak kalau niatnya kakinya biar nggak gosong? Enggak. Tapi kalau diniatkan melakukan aktivitas dunia bermanfaat untuk dunianya biar kakinya nggak gosong, juga dia niatkan ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi kakinya karena kaki bagian dari aurat, maka dia dapat pahala, dapat nilai plus. Nah, itu dia. Sesuatu dari dunia, ya, aktivitas dunia kalau diniatkan untuk mengejar akhirat, maka dia dapat nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan itu semuanya dalam keseharian kita. Jadikan aktivitas-aktivitas dunia kita yang itu manfaatnya bisa kita dapatkan untuk akhirat juga. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian di sini Ibnu Rajab menegaskan kembali bahwa seorang muslim, kata beliau, adalah orang yang mana dia bisa menjauhkan orang lain atau bisa menyelamatkan orang lain dari keburukan lisan dan tangannya. Ini juga, ini yang menjadi fokus kita juga teman-teman, bahwa hendaklah kita sebagai muslimah kita lihat lagi apa sih yang biasanya kita ucapkan, apakah selama ini yang kita ucapkan itu sesuatu yang tidak baik? Apa yang biasanya kita perbuat, apakah selama ini yang kita perbuat adalah sesuatu yang tidak baik? Kalau itu yang kita lakukan, maka tinggalkan. Jadikan kehidupan kita lebih bermakna. Karena ucapan itu teman-teman, sebuah ucapan dari lisan seseorang, maka akan membawa kepada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ucapan-ucapan yang membuat Allah ridha dan menjadikan ucapan ini yang bisa menghantarkan ke surganya. Yang kedua, ucapan yang dia ucapkan dari lisannya yang membuat Allah murka dan bisa menghantarkannya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih hidup nih harusnya berpikir dulu sebelum berucap. Kira-kira ucapan saya itu mengandung pahala atau tidak? Ucapan saya itu bermanfaat tidak? Ucapan saya itu membuat Allah ridho atau tidak? Kalau ternyata membuat Allah tidak ridho, kita nyanyi-nyanyi, itu kan sesuatu yang Allah tidak suka. Ya, daripada kita nyanyi-nyanyi mending berzikir. Itu sesuatu yang Allah cintai. Maka ketika kita tahu bahwa dari lisan kita terucap nyanyian-nyanyian, maka kita tinggalkan. Karena itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan di sini Ibnu Rajab juga menyebutkan, subhanallah, kata beliau, ketika kita melakukan sebuah perbuatan dari berbuat kebaikan dan keburukan, ingatlah bahwa kebaikan yang kita lakukan itu kembali untuk kita jual. Ketika kita menjalankan kehidupan ini agar lebih bermakna, banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu kembali kepada kita juga. Dan mindset kita harus dirubah. Saya kemarin menyampaikan ini di Masjid Pogung Baru. Saya katakan, kalau kita pengen berbuat baik kepada orang lain, maka kita harus bisa merubah mindset kita. Bukan orang lain yang butuh kepada kita, bukan. Tapi kita yang butuh pahala. Kita yang butuh pahala. Bukan orang lain yang butuh pertolongan kita, bukan. Tapi kita yang membutuhkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seperti itu kita ringan dalam menjalani kehidupan, bukan beban, bukan. Ada kalanya banyak di antara kita itu kalau mau nolong orang lain dia mengatakan, oh dia butuh saya. Kalau mau berbuat kebaikan, oh dia butuh saya. Bukan dia yang butuh kita, bukan. Apa yang harusnya kita pikir teman-teman, yang harusnya kita pikir bahwa kita yang butuh pahala di sisi Allah. Jadi orang kalau sudah mindsetnya begini, ngasih sedekah itu, orang yang diberikan sedekahnya, orang yang diberikan kebaikan oleh kita kadang mungkin lupa untuk mengucapkan terima kasih, kita nggak sakit hati. Kenapa? Karena tujuan kita adalah mendapatkan pahala di sisi Allah. Bahkan orang-orang yang sudah, Masya Allah ya, level sudah dapat seperti ini nih, dia ketika bersedekah atau dia mengeluarkan harta kepada orang lain, dia akan mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya, sudah mau bawa harta saya sampai ke akhirat. Ya jazakillahu khair. Terima kasih sudah mau menerima apa yang saya keluarkan. Dia berterima kasih.
Dan dia tidak akan sakit hati manakala orang yang diberi mungkin lupa untuk mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena yang dia cari bukan pujian manusianya. Yang dia cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ikhlas itu Masya Allah ya. Ini juga PR untuk kita semuanya. Orang yang ikhlas nih orang yang dia tetap berbuat bukan karena pujian dan cacian manusia, bukan. Dia tetap melangkah. Apa yang dia pikirkan? Yang penting Allah ridho. Yang penting saya dapat pahala. Yang penting saya bisa bermanfaat. Itu aja. Simple. Orang yang hidupnya memikirkan selain Allah maka dibuat ribet oleh Allah. Ya. Orang yang dia fokuskan hidupnya untuk mencari ridho Allah, bukan mencari kekuasaan di dunia, bukan pula mencari pujian di hadapan manusia, maka inilah orang-orang yang luar biasa. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang demikian. Karena hidup hanya sebentar dan negeri akhirat itu sangat panjang, maka kita butuh bekal. Di antara bekalnya adalah menjadi orang baik dan memberikan kebaikan kepada sesama. Baik. Terakhir teman-teman, disebutkan oleh Ibnu Rajab, kata beliau, hendaklah seseorang ya ketika dia berbuat sesuatu dia ingat adanya hari balasan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan atau keburukan di dunia ini teman-teman, ya biar kita lebih mudah untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan lebih cepat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kata Imam Ibnu Rajab, semua itu akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan kita sebagai orang-orang beriman paham bahwa segala sesuatu pasti akan dibalas dengan sesuatu yang setimpal. Tidak ada yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana mithqala dzarrah, ya, apa di dalam surah Az-Zalzalah? Baca ibu-ibu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yaumaidin. Terus apa terakhir? Famang saqulat, bukan apa? Apa terakhir? Fa amma man saqulat mawazinu, itu al-Qariyah. Apa terakhir surah Az-Zalzalah? Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang dia melakukan amalan walaupun itu sebesar biji dzarrah. Dan para ulama mengatakan biji dzarrah itu bukan biji sawi. Biji sawi itu kegedean. Biji dzarrah itu seperti orang katanya menelungkupkan tangan di sebuah tempat, di situ ada debu yang nyisa di tangan, itu dzarrah. Berarti dalam berbuat kebaikan, kita jangan melihat seberapa kecil kebaikan yang kita lakukan. Jangan pernah meremehkan kebaikan yang kita lakukan. Karena kebaikan yang kecil itu bisa menjadi besar di hadapan Allah. Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, wa rubba amalin saghirin tukabbiru indallah bisababin niyah, karena niat. Ya, ingat teman-teman, kaidah dalam melakukan kebaikan, tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena bisa jadi kebaikan yang kita lakukan itu, yang kecil, yang remeh di hadapan manusia itu bisa menjadi besar di hadapan Allah karena sebuah niat. Sebaliknya, teman-teman melakukan kebaikan yang banyak, yang besar di hadapan manusia, bangun masjid, bangun panti asuhan, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya biar disebut sebagai orang yang dermawan, maka ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi ke niat, balik lagi bahwa ketika kita akan melakukan kebaikan, maka katakan pada diri kita, kita yang butuh dengan pahala, kita yang butuh dengan kebaikan untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian pagi hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah taufik, hidayah untuk terus menjadi orang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.